Lalu kami langsung berjalan menuju rumah. Di jalan Reza mengatakan bahwa dirinya telah pacaran. Aku sontak kaget saat itu mendengar ucapan Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Untung Direkam, saat ini saya membawakan satu tema baru, Dendam Mayit. Ini tulisan Al yang harus dibaca dulu agar tulisan arwah Ratih bisa lebih nyambung. Itu kata penulisnya. Langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelumnya klik tombol subscribe, like dan juga komen ya. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Ini kisah teman saya, dan saya diminta untuk menceritakan kembali lewat kisah ini. Perkenalkan, nama saya Dimas. Nama samaran ya. Saya bersekolah di salah satu SMA negeri yang ada di Bandung. Di sekolah saya punya sahabat, namanya Ratih, Reza, dan Dika. Semuanya adalah nama samaran. Rumah kami satu kampung, selain berdekatan, kami berempat juga satu sekolah. Tak jarang dari kami, setiap hari selalu menghabiskan waktu berkumpul, bahkan tak sedikit dalam persahabatan kami masih banyak yang iri. Ratih, teman kami, seorang gadis yang lumayan cantik dan tentu juga pintar. Tak jarang anak kampung sebelah yang nekat ikut bermain hanya untuk mendekati Ratih. Singkat cerita, sebenarnya Reza dan Dika mempunyai perasaan kepada Ratih. Tapi kami dulu pernah berjanji untuk tidak akan pernah mempunyai perasaan apapun ke Ratih kecuali rasa persahabatan. Itu untuk mempertahankan persahabatan kami. Tahun demi tahun kami lewati dan akhirnya kami lulus dan setuju untuk mencari pekerjaan bersama. Bro, habis ini kita mau kerja di mana? Aku sih terserah kalian, aku ikut aja, saut Ratih. Aku disuruh lanjutin kuliah loh sama orang tuaku. Gimana bro? Tapi sebenarnya males banget. Pengennya sih langsung kerja aja. Bro, gimana toh? Kalau kita ngelamar kerja di pabrik gula aja gimana? Dengar-dengar di sana itu lagi nyari banyak karyawan loh. Pabrik gula nggak jauh dari kampung kami. Ya sekiranya perjalanan setengah jam saja. Itu pun ditempuh pakai motor. Pada akhirnya aku, Ratih, dan Dika setuju untuk melamar pekerjaan di pabrik. Tapi si Reza masih bingung dengan pilihannya sendiri. Setelah berbincang-bincang mengenai lamaran pekerjaan, keesok harinya kami bertiga pun bersiap untuk melamar pekerjaan. Semua sudah ngumpul di rumah. Saya, Dika, datang lebih awal, baru disusul oleh Ratih. Tidak lama kemudian akhirnya kami berangkat bertiga. Tiba-tiba terdengar suara Reza. Bro, aku ikut ngelamar kerja ya. Lah, semalam masih laku kamu. Katanya mau kuliah, gimana toh? Kamu sudah diizinin sama orang tuamu buat kerja? Udah, aku udah bilang sama orang tuaku, aku mau rasain kerja dulu. Nanti kira-kira beberapa bulan, kalau aku nyaman dengan kerja, ya kerja. Tapi kalau nggak nyaman, baru itu aku kuliah. Oh gitu ya. Ya sudah kalau gitu, bagus. Memang gitu bro. Kalau bisa kita nggak pencar-pencar. Iya Za, bagus. Kita berdoa aja berempat diterima di pabrik itu ya. Senyum manis Ratih. Setelah itu, berempat pun bergerak menuju pabrik itu dengan menaiki angkutan umum. Di sepanjang jalan Ratih dan Reza sedang asik mengobrol membahas tentang di mana nanti Reza akan berkuliah. Dan kuperhatikan muka Dika yang masam terus aku coba alihkan dengan mengajaknya berbicara. Aku tahu sebenarnya Dika sangat menyukai Ratih, namun dia senggan kepadaku. Sebagai sahabatnya, dan memang aku juga mengetahui bahwa Reza juga menyukai Ratih, maka dari itu Dika sepertinya agak cemberut ketika Ratih terlihat akrab dan ngobrol dengan Reza.
Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya kami sampai di pabrik gula itu. Satu persatu dari kami memberikan surat lamaran pekerjaan. Setelah kami selesai, kami kembali pulang ke rumah masing-masing. Malam kemudian, aku dan adikku sedang menonton TV sehabis sholat maghrib. Gak lama kemudian, terdengar suara dari luar mengetuk pintu. Mas. Ku buka pintu, kulihat Reza berdiri di depan dengan membawa bungkusan. Ada apa ini, Za? Tumben banget jam segini udah kesini. Ya gak apa-apa toh bro. Ini aku bawakan kopi sama rokok. Pengen ngopi aku. Di rumah itu ya bosen. Pengennya ngopi sama kamu. Akhirnya Reza aku persilahkan duduk di cangkruk depan rumahku yang biasanya memang tempat nongkrong. Sementara Reza duduk di depan, aku di belakang membuat kopi. Setelah kopi siap, aku bawa ke depan dan ngobrol bersama Reza. Tumbenan ini Za, bawa kopi, bawa rokok. Datangnya juga tiba-tiba gak ngabarin. Kenapa gak sekalian ajak Ratih sama Dika toh? Iya bro, suntuk di rumah. Pengennya tuh ngadem. Dicangkruk di sini tuh enak, bahagia. Bro, gimana kira-kira kita diterima gak di pabrik itu? Aku berharap sih diterima, supaya aku bisa deket sama Ratih terus. Aku yang mendengar itu langsung kaget. Lah, tujuanmu beda ini. Bukan kerja malah deketin Ratih. Gimana toh bro? Janji kita gimana dulu? Iya bro, iya aku ingat. Tapi kan kamu tahu sendiri, masalah perasaan gak ada yang tahu. Gimana ke depannya? Aku janji lah pokoknya. Aku gak bakal ngecewain kalian semua. Aku yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Karena aku pikir Reza tak bisa lagi mengendalikan perasaannya ke Ratih. Di sisi lain aku juga bingung memikirkan perasaan Dika yang mempunyai rasa suka ke Ratih juga. Setelah beberapa jam kemudian kami ngobrol, hingga akhirnya larut malam dan Reza pamit untuk pulang. Setelah 2 hari kemudian, kami berempat serentak mendapat SMS dari pabrik gula untuk melakukan interview keesok harinya. Kami setuju keesok harinya untuk berkumpul di rumahku dan berangkat bareng untuk melakukan interview. Dan besok harinya, pagi-pagi aku lihat Dika udah datang terlebih dahulu dan aku bertanya pada Dika, mana yang lain? Kok belum pada nongol? Udah jam segini loh, kita nanti telat. Iya nih, kemana dia ya? Ratih sama Reza udah jam segini kok belum nongol. Tiba-tiba HP-ku bergetar menerima pesan. Kulihat pesan dari Ratih mengatakan, kalian pergi dulu aja. Aku sama Reza masih nganter adikku sekolah. Nanti kami berdua langsung nyusul. Tanpa banyak bicara, aku dan Dika langsung berangkat menuju pabrik tersebut. Sesampainya di sana, kami langsung diinterview dan gak lama kemudian kami berdua selesai melakukan interview. Ratih dan Reza pun datang menggunakan motor dan langsung masuk ruangan interview. Kami berempat pun diterima kerja di pabrik itu. Kami sangat gembira karena kami berhasil mencapai cita-cita kami bersama untuk kerja di satu tempat dan tidak terpisah. Tanpa disengaja, saking gembiranya Ratih memeluk Reza dan Dika pun melihat. Muka Dika langsung berubah menjadi tidak enak. Aku tahu gimana perasaan Dika saat melihat Ratih dan Reza. Tapi gimana? Aku juga gak bisa apa-apa karena mereka udah melanggar perjanjian yang kita buat dulu. Dan akhirnya Dika, aku, Ratih dan Reza balik ke rumah. Di perjalanan, ku perhatikan muka Dika yang terus tertekuk. Melihat Ratih dan Reza berboncengan dengan mesra. Kadang aku alihkan pandangan Reza dengan mengajaknya ngobrol di perjalanan. Sampai akhirnya kami tiba di rumah. Ratih dan Reza langsung pamit. Sementara Dika masih di rumahku dan tiduran di rumahku. Sambil kulihat mukanya penuh dengan rasa cemburu. Tapi aku coba untuk menghiburnya dengan berbagai lelucon. Hingga akhirnya dia buka mulut dan mengatakan perkataan yang sama dengan Reza. Bahwa dia menyukai Ratih. Aku lagi-lagi hanya bisa diam tanpa mengatakan apapun. Karena mereka adalah sahabat-sahabatku. Aku gak bisa membela siapapun dari mereka. Hari pun berlalu. Keesok harinya kami mulai pekerjaan baru kami.
Seperti biasa, setiap pagi kumpul di rumahku dan berangkat bersama seperti biasa. Itu setiap pagi, sampai akhirnya kita kerja sudah 1 bulan. Setelah 1 bulan kami dipindahkan ruang. Di bagian sip kerja Dika dan Ratih, masih 1 ruangan kerja. Di bagian produksi aku dan Reza bertugas di bagian pengemasan. Hal ini pasti juga hal yang sangat membahagiakan buat Dika karena bisa berdekatan terus dengan Ratih tanpa terganggu sedikit pun oleh Reza. Reza tak pernah mengetahui sedikit pun kalau Dika punya perasaan dengan Ratih. Hanya kepadaku Dika bercerita, begitu pun sebaliknya. Reza hanya bercerita kepadaku saja. Memang mereka berdua itu menyukai Ratih. Hari demi hari kami lewati. Tampak seperti biasa. Kami senang bisa bareng-bareng terus sampai saat ini. Dan kami merasa Tuhan selalu berpihak ke kami tentang permintaan kami untuk persahabatan ini ke depannya. Sampai akhirnya suatu saat semuanya berubah menjadi sebuah kehancuran. Suatu hari, Reza memanggilku. "Mas, ntar kamu pulang bareng aku ya. Soalnya kan hari ini bagian si Ratih sama Dika. Sip malam sekalian ada yang mau aku ngomongin." Dan aku pun menjawab, "Iya ya Za, siap." Tepat pukul 16 sore. Kami pulang, Reza lagi ngobrol dengan Ratih di depan gerbang pabrik dan aku langsung nyamperin mereka. Pada ngobrolin apa toh? Serius banget, kalian kayak lagi baca novel, tanyaku sambil tertawa. "Kepo kamu tuh Mas, mau tahu aja ini, udah sono kalian, balik duluan, aku mau kerja," jawab Ratih. "Ya sudah, balik ya, hati-hati kamu kerjanya. Rat, kalau lapar atau perlu sesuatu, telepon kami ya, nanti kami anterin bontotannya." "Iya ya, siap." Saat aku menyalakan motor, aku kaget Ratih menyium tangan Reza. Aku langsung buang muka dan Reza pun senyum-senyum malu di depanku. Lalu kami langsung berjalan menuju rumah. Di jalan Reza mengatakan bahwa dirinya telah pacaran. Aku sontak kaget saat itu mendengar ucapan Reza. Saat aku bertanya, "Serius kamu Za?" Kamu udah gila ya Za? Masa sama teman sendiri? Kita bareng itu udah lama loh. Masa kamu juga pacarin Za? Tanyaku marah. "Ya gimana lagi Mas? Aku tuh sudah suka sama dia. Sudah suka lama. Dia pun juga ada rasa sama aku. Makanya aku berani ngungkapin perasaanku sama dia. Kamu yang tenang aja Mas. Aku janji kok gak ngecewain kamu sama Dika. Please percaya sama aku ya Mas." Aku pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku hanya diam dan memikirkan perasaan Dika yang juga menyukai Ratih. Aku tidak mau persahabatan ini hancur. Bagaimana kalau nanti Dika dan Reza bermusuhan karena masalah ini? Pikirku benar-benar berkecamuk. Hati diambang kecemasan memikirkan persahabatan ini. Aku gak bisa larang Reza karena Reza juga berhak memilih. Aku juga gak bisa melarang Ratih karena Ratih juga menyukai Reza. Aku juga tidak bisa melarang Dika karena Dika pun suka dan sangat menginginkan Ratih. Jadi bingung ngomongin mereka. Akhirnya kami pun sampai di rumah Reza dan langsung berpamitan pulang. 3 hari kemudian aku pulang bareng sama Ratih. Hanya kami berdua saat itu. Aku menanyakan tentang hubungan Ratih dan Reza. "Ratih, emang kamu bener ya pacaran sama Reza? Kita kan udah persahabatan lama Rat. Masa kalian berdua bisa pacaran sih?" "Ya mau gimana lagi Mas? Aku ngerasa nyaman sama dia Mas. Gak apa-apa toh. Kan bukan berarti persahabatan kita hancur karena aku pacaran sama Reza." Aku hanya bisa tersenyum saat itu mendengar ucapan Ratih sambil dalam hati berkata, "Aku hanya takut persahabatan kita hancur karena kamu disukai 2 laki-laki yang tak melainkan sahabatmu sendiri." Di sepanjang jalan kami pun ngobrol panjang lebar sampai-sampai Ratih mampir ke rumahku untuk beristirahat.
Selesai sholat maghrib, kita makan. Selesai itu, kita duduk cangkruan di depan rumah. Tak beberapa lama kemudian Dika datang. Ada Ratih. Kau masih pakai baju kerja? Kenapa belum pulang? Iya, tadi kita pulang bareng. Ratih numpang istirahat sekalian numpang rumpi. Itu jawabku. Dan akhirnya kami terlibat percakapan dan tertawa bersama sampai larut malam. Sampai akhirnya aku dan Dika mengantarkan Ratih pulang. Setelah Ratih sudah kami antarkan perjalanan ke rumah, Dika berbicara padaku bahwa dia akan menembak Ratih untuk menjadi pacarnya. Aku pun terkejut mendengar ucapan Dika dan aku hanya bisa diam untuk kesekian kalinya. Seminggu kemudian, Reza mendatangiku mengantarkan undangan pertunangan dengan Ratih. Sontak aku pun kaget. Loh, bro, kok secepat ini toh? Ngebet banget mau nikah. Iya gak apa-apa toh bro, kalau mau nikah. Kalau nikahnya masih lama, ini cuma mau tunangan doang kok. Tak lama kemudian Dika yang sedang membuat kopi di dapurku keluar dengan membawa kopi yang telah dia buat. Sambil bertanya, Wes, ada apa ini kok ribut-ribut kayak ada bau-bau kebahagiaan? Tanya Dika. Oh iya, ini buat kamu Dik, undangan acara pertunanganku dengan Ratih. Sudah dulu ya ceritanya. Besok kita lanjutkan lagi. Bakalan seru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.